Kemarin soal pencalekan kemarin gimana hasilnya? Pencalekan alhamdulillah suara aku tidak memalukan ya, suara aku alhamdulillah tinggi. Jadi aku berterima kasih sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, karena dengan modal semini mungkin, baliho dikit, bahkan tim yang gak banyak, aku bisa mendapatkan suara 37.474. Itu bukan apa ya, itu benar-benar aku tuh modalnya kecil banget, sekecil-kecilnya, benar-benar hanya terjun ke masyarakat. Terus postingan di sosmedku juga jarang gitu. Jadi aku bersyukur, berterima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung, walaupun mungkin belum bisa maju, tapi Belum lolos ya, Kak? belum lolos Ke DPRD ya? Enggak, DPRD provinsi. Tapi paling enggak aku bisa mendapatkan 1 kursi untuk partaiku di kursi nomor 5 dari 12 kursi. Tapi dapat pengalaman apa sih meskipun gagal? Ya. Aku tuh kalau dalam hidup tuh dari dulu prinsipnya gini, kalau memang itu adalah punya kita, jalan kita, mau dibolak-balik gimana pun nanti akan kembali ke kita. Jadi kalau misalnya ini nanti rezeki mungkin akan kembali lagi ke aku, tapi kalau enggak pasti ada tempat lain yang lebih bagus gitu. Ini soalnya aku kan dari dulu udah sering ya, misalnya ikut audisi gagal gitu sampai 4 kali misalnya. Terus tiba-tiba rezekiku ternyata menjadi seorang penyanyi sendiri yang nggak dari ajang audisi misalnya. Ya sebelah akhirnya audisi juga sih, karena aku ada Dewa 19 Pencarian Jati Dewi dan Miss Indonesia kan, di pencarian bakat juga. Cuman itu pun sebelumnya 4 tahun berturut-turut gagal. Jadi buat aku nggak ada masalah, karena harus berproses kalau menurutku ya, itu satu. Kedua, Miss Indonesia itu aslinya aku nggak lolos, tapi di hari ketiga tiba-tiba dihubungi menggantikan peserta yang sakit. Nah makanya akhirnya aku setiap misalnya lagi gagal kayak gini, dalam benak aku tuh cuma oke, kalau ini memang punya aku akan kembali, kalau bukan pasti akan ada jalan yang lebih baik lagi gitu. Tapi satu sisi aku bersyukur karena ternyata kepercayaan masyarakat ke aku juga begitu tinggi. Berarti nggak ada penyesalan ya, Kak? Nggak ada, kan ini udah kedua kalinya nih. 2 kali. Nggak ada penyesalan gitu. Bakalan nyoba lagi nanti di 2024. Kita lihat berikutnya, karena kan kebetulan kemarin juga bagaimanapun aku menjalankan tugas juga dari partai. Sebenarnya kalau aku di politik kan kemarin kalau perhatiin aku jarang posting karena aku lebih langsung terjun ke lapangan gitu. Misalnya advokasi membantu mengawal kekerasan seksual dalam rumah tangga kepada anak gitu. Jadi buat aku ketika partai kemarin menugaskan untuk maju, ya aku dengan penuh hati yang tulus aku maju. Itu aja sih. Jadi gak ada penyesalan, karena itu kembali lagi prinsipku, kalau memang tempatku dapat, kalau enggak ya pasti ada yang lebih baik. Mungkin di beberapa tempat kan ada dugaan kecurangan nih. Ngalamin juga nggak sih di tempat Rafiki? Nah itu dia, makanya aku selalu bilang dugaan kecurangan itu kan kita ya selalu ada lah ya. Cuman kalau aku tipe orangnya adalah kalau memang menang-menang, kalah-kalah, benar-benar salah-salah gitu. Jadi mau dibolak-balik gimana pun, kalau memang aku dicurangi, aku akan yakin itu akan kembali padaku dan itu tepat. Itu aja sih. Jadi kita nggak ke bawah suzon terus lebih bisa legowo aja sih dalam hal apapun. Karena kalau mau di bawah suzon ada aja kok kemarin begini tiba-tiba gini, kok kayaknya nih kemarin masih lebih unggul kok tiba-tiba gitu ya, ada aja. Tapi kembali lagi sugesti diriku adalah seperti itu.